kita bersama-sama kita meninggikan nama Yesus, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu untuk hari yang baru yang Kau telah berikan kepada kami. Hari di mana kami terus hidup untuk Tuhan, beribadah kepadamu dan melayani Engkau. Dan sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu dan mengizinkan firman-Mu ya Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang mengubah hati kami, bahkan mengubah kehidupan kami, supaya di dalam dan melalui kehidupan kami Engkau semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari sekalian, pada pagi hari ini tajuk khotbah yang saya mau sampaikan ialah penyelamatan dan pemulihan masa depan umat Allah. Dan saya mau menggunakan pembacaan perjanjian lama yang dikhususkan untuk hari ini, yaitu daripada kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-20. Kitab Zefanya hanya terdiri daripada 3 pasal saja. Tema utamanya adalah kedatangan hari Tuhan. Dan di dalam pasal 1 ayat 14 berkata, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Kitab ini mencatatkan nubuatan-nubuatan penghukuman Allah yang semakin dekat. Mula-mula terhadap bangsa-bangsa asing seperti Filistin, Moab, Amun, Ethiopia, dan Asyur. Oleh karena dosa-dosa dan kejahatan yang mereka lakukan terhadap umat Allah. Kedua, penghukuman Allah terhadap umatnya, secara khusus kerajaan Yahuda, oleh karena dosa-dosa mereka. Mari kita melihat secara ringkas dosa-dosa Yahuda. Dalam pasal 1 ayat 4 hingga yang ke-6, dosa penyembahan berhala. Di dalam pasal 3 ayat 1, mereka ini adalah orang-orang yang penindas, pemberontak, kecemaran. Di pasal 3 ayat 2, mereka tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Pasal 3 ayat 3, para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Pasal 3 ayat 4, para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Pasal 3 ayat 5, tetapi orang lalim, mereka tidak mengenal malu. Atau dalam istilah kita, tidak pandai malu melakukan kejahatan. Dan yang ketujuh, pasal 3 ayat 7, mereka tidak bertaubat walaupun ditegur. Mereka tidak mau bertaubat, tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena hati mereka tidak bertaubat, Tuhan mengisytiharkan penghukumannya yang semakin dekat. Dalam pasal 3 ayat 8, oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Di dalam sejarah terbukti bahwa nubuatan mengenai penghukuman Allah terhadap umatnya
telah digenapi apabila kota Yerusalem telah dimusnahkan oleh Babylon di bawah kepimpinan Raja Nebukadnezar sekitar 586 sebelum Masehi. Bait Allah yang telah didirikan oleh Raja Salomo di Yerusalem telah dimusnahkan sama sekali. Bahkan sejumlah besar yang terselamat daripada serangan, khususnya anak-anak muda, telah dibawa ke Babel sebagai tawanan. Peristiwa itu pasti telah menjadi pengalaman yang amat menyedihkan, menyakitkan, dan sukar dilupakan oleh umat Allah. Berita baiknya adalah kitab Zefanya tidak berakhir dengan nubuatan penghukuman terhadap umat Allah, tetapi diakhiri dengan nubuatan penyelamatan dan pemulihan masa depan umatnya. Di ayat 14, pasal 3 ayat 14 sampai 20 saya akan baca. Pasal 3 mulai ayat 14 sampai 20 saya akan baca. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, sebab tanganmu menjadi lemah. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpancar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan kepadamu di depan mata mereka firman Tuhan. Saudara, nubuatan mengenai penyelamatan dan pemulihan umat Allah digenapi dalam sejarah. Setelah 70 tahun berada di pembuangan di Babel, umat Allah telah dibenarkan kembali ke Yerusalem dalam 3 peringkat selepas kejatuhan Babel datang kepada Raja Persia, yaitu Raja Koreshi. Kepulangan yang pertama pada tahun 539 sebelum Masehi. Kepulangan yang kedua di bawah pimpinan Ezra pada 458 sebelum Masehi. Dan kepulangan yang ketiga di bawah pimpinan Nehemia pada 445 sebelum Masehi. Saya percaya bahwa ada aspek eskatologika di dalam nubuatan ini yang pasti akan digenapi apabila Yesus datang kembali. Dia akan menyelamatkan dan memulihkan umatnya yang setia kembali ke rumah yang kekal di surga. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan. Ketika saya merenungkan firman Allah melalui Nabi Zefanya, saya didorong untuk bertanya soalan ini kepada diri saya sendiri.
Apakah yang dikatakan oleh Allah kepada kita dan juga kepada semua orang di dunia ini pada masa yang sulit, bila mana kita sedang berhadapan dengan wabah COVID-19 yang tidak pernah terjadi sebelum ini? Ada dua perkara datang di pikiran saya. Yang pertama, ini adalah panggilan peringatan. It is a wake up call, panggilan peringatan kepada yang angkuh, tidak benar, tidak adil, pelaku kejahatan, dan orang-orang berdosa agar bertaubat. Saya percaya bahwa pada akhirnya akan ada penuaian jiwa besar-besaran. Di pasal 3 ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Yang kedua, ini adalah suatu ujian terhadap iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu tetap setia kepadanya, terhadap pengajarannya dan misinya, serta menantikan kedatangannya kembali untuk menyelamatkan dan membawa kita kembali ke rumah kita yang kekal di sorga, yaitu Yerusalem yang baru. Saya harap dan berdoa semoga Tuhan akan memberkati saudara dan saudari. Amin. Hati kami merindukan lawatan Roh Kudus-Mu,
sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin.